Karena memang kita disunnahkan tidur sesudah sholat Jumat, sholat duhur sampai masuk waktu asar. Sesudah asar sampai isya itu tidak boleh, dimakruhkan. Kenapa? Karena di situ ada penyakit namanya rihil ahmar, angin merah, yang gara-gara itu biasa orang kena stroke. Makanya Nabi itu mengajarkan Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Itu dibaca, itu doanya rihil ahmar supaya kita tidak kena stroke kalau mau tidur. Sudah dihafal? Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Tuh. Tapi jangan tidur sesudah sampai isya. Karena di situ dia masuk. Itu sejak Nabi Musa itu sudah kena. Makanya dulu dia mau menghancurkan penyakit ini tapi tidak bisa. Dan Nabi mengatakan di akhir zaman ini ummati, nanti di akhir zaman umatku akan kena banyak penyakit ini. Jadi banyak nanti itu orang kena stroke ringan. Dan tempatnya penyakit ini dua, di belakang pintu dan di dalam WC. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu jarang selamat. Jarang. Makanya kita disuruh baca doanya supaya terhindar. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari waddamil aswadi waddail akbari. Ini saya sudah ulang 3 kali. Kalau tidak hafal kebangetan ini. Ya. Itu doanya. Dibaca aja gitu, Pak. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa terhindarkan. Itu dari penyakit stroke, kemudian kanker dan mimisan. Yang darah segar keluar dan hidup. Itu yang anunya. Makanya kita juga dilarang sandar di dalam pintu. Dari situlah sehingga ada larangan. Makanya kalau kita buka kitab Imam Sarnuji itu dalam kitab Ta'lim itu tidak boleh. Ada 21 larangan. Termasuk tidak boleh sandar di daun pintu. Karena juga menolak rezeki selama 40 hari. Kalau ada penjual-penjual itu jangan coba-coba. Menjual di pasar, larangan-larangan itu tidak boleh dilakukan. Menjadikan pakaian sebagai lap, sementara kita pakai kemudian dijadikan lap, itu tidak boleh. Itu menolak rezeki selama 40 hari. Biasakan perempuan ambil cangkir, ada dabunya, dasternya yang ditarik, pakai lap. HP kabur, kemudian dia lapkan di bajunya, atau kacamatanya kena ambut, kemudian dia tarik bajunya, kemudian dia lapkan. Oh, itu pantangan itu. Itu kalau orang menjual, Pak, itu parah itu. Kalau penjual jual, itu menolak rezeki 40 hari. Menyapu di malam hari di dalam rumah, itu juga mengeluarkan malaikat rahmat. Menggunakan pakaian yang robek dan sisir yang patah giginya, itu menolak rezeki. Itu fatal itu. Makanya anak muda sekarang banyak yang tersiksa karena celananya robek-robek. Kan itu. Celana levis kan sekarang banyak celana robek-robek. Itu larangan itu, Pak. Orang menggunakan pakaian robek itu rezekinya tidak bisa lancar itu. Itu tersendak betul itu. Kenapa kita disuruh menjahit pakaian? Nabi itu kalau ada sedikit lubang dia akan jahit pakaiannya. Sekarang orang baju utuh dirobek. Jadi masalah kan? Nih. Nah, makanya jangan heran kalau ada anak gadis tidak bisa laku-laku karena selalu pakai celana robek. Iya. Sekarang kan begitu. Nabi melarang orang keluar ketika matahari sudah mau tenggelam. Disebut tanduk syaitan. Atau seketika matahari mau muncul. Justru sekarang kebalikan. Kalau matahari mau tenggelam, semua lari keluar. Sunset katanya, mau foto lagi. Itu setan. Kan kebalik tau. Sekarang memang parah. Nabi mengatakan ketika matahari sudah memerah, maka jin-jin itu akan keluar karena dia akan menyembah matahari. Maka suruh anakmu masuk ke dalam rumahnya. Tutup jendelamu, tutup pintu rumahmu supaya mereka tidak masuk.
Sekarang anak-anak kalau mau tenggelam matahari semua keluar berhamburan, pergi mas selfie. Katanya sunset, tunggu memang sampai merah. Waduh, ini parah itu. Ini tapi tidak begitu orang di sini pandanya. Insyaallah. Kayaknya ibu-ibu begitu. Iya, nggak boleh. Termasuk makan di tempat tidur. Oh itu pantangan betul. Orang yang makan baring itu di tempat tidur itu auranya tertutup. Banyak menyapu di malam hari itu juga tidak boleh. Karena malaikat rahmat. Makanya itu kalau kita masuk ke dalam rumah, itu kan ada dalam Quran surah An-Nur ayat 61. Fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Itu kan sering kita baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal bukan gitu. Assalamualaikum itu untuk menutup pintu jin supaya tidak masuk. Makanya kita bikin apa istilahnya orang di sini? Makan di lego-lego teras rumah. Betul? Makanya orang Bugis itu selalu bikin teras rumah. Orang Bugis itu yang Bugis Sidrap itu ada teras rumahnya. Kalau orang Wajo kayaknya lewat di dalam. Iya, kalau orang Bugis itu lewat di luar. Kenapa? Karena dia itu pakai itu. Bahwa ketika kita berjalan keluar dari kantor, dari mana, dari pasar, itu ada jin yang ikut. Jangan langsung masuk ke dalam rumahmu, singgah dulu duduk. Lepangi jolo tudang, baru ucapkan salam, baru masuk ke rumah supaya jin ini tidak masuk. Setelah ucapkan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru salami. Siapa yang disalami? Diri kita. Fasallimu alaihi. Salami dirimu. Makanya katakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Makanya kalau masuk ke dalam rumah itu dia dibaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Baru baca surah Al-Ikhlas 3 kali supaya orang di rumah itu tidak akan fakir sampai anak-anakmu tidak akan miskin. Itu janji Nabi. Dihafal gitu toh? Kalau tidak hafal itu fatal itu. Karena assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin itu kan ada pada tahiyat toh. Sebenarnya bacaan tahiyat itu Pak banyak orang tidak paham. At-tahiyyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillah singgah. Itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah 1 kali. Singgah di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Apa namanya? Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Singgah. Itu sama pahalanya ketika duduk bersama dengan Rasulullah. Singgah di situ. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu sama pahalanya dengan menzai seluruh wali-wali Allah yang ada di muka bumi. Makanya ulama dari dulu itu selalu memisahkan itu. Jangan sambung. Kita kadang tahiyatul barakatuh salawatu wassalamu. Karena tidak ada jadanya. Ini yang anunya. Makanya itu pahalanya itu terpisah-pisah itu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Sehingga di situ. Itu pahala haji umrah itu sama itu Pak. Cuma bukan haji, pahalanya yang didapat. Itu juga haji Pak jadi masalah. Karena satu-satunya yang punya gelar haji itu cuma Indonesia. Itu karena hadiah dari Belanda. Caranya Belanda supaya memata-matai orang dari Mekah. Karena yang melawan itu cuma yang dari Mekah. Makanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang Madalan melawan karena dia dari Mekah belajar. Makanya semua yang dari Mekah dikasih gelar haji. Sudah melaksanakan haji dikasih gelar haji. Itu Belanda memata-matai kita. Cuma sekarang tidak hilang itu Pak Haji. Mestinya Pak kalau kita mau ambil semua sudah ibadah yang kita lakukan mesti kasih gelar. Kalau sudah haji Pak Haji, kalau sudah sholat Pak sholat, kalau sudah zakat Pak zakat. Iya kan begitu. Kalau sudah puasa Pak saum. Itu makanya Indonesia itu yang punya gelar haji. Imam As-Sudais di Makkah setiap tahun itu tidak pernah dipanggil Haji As-Sudais.
Cuma dipanggil As-Sudais padahal setiap tahun haji. Makanya Indonesia itu haji. Kenapa? Itu hadiah dari Belanda. Tapi banyak tidak tahu. Yang anehnya kalau tidak ditulis di undangan haji tidak datang. Itu fatal itu. Tapi tidak begitu di sini di Imam Maujudan. Orang di sana gitu yang jauh. Nih, jadi saya tahu itu sejarah, ternyata sejarahnya ke situ. Iya. Makanya kita perlu ilmu ini Pak, harus ada yang menjaga supaya kita tahu betul. Sama dengan sholat, harus ditahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Itu harus dijaga. Mana yang masuk dalam adabus sholat, mana yang masuk dalam hukum sholat, mana yang masuk dalam sunanus sholat. Itu harus, supaya orang itu kalau dia sholat, kalau tidak kuat menghafal, cukup ambil yang wajibnya saja, supaya tetap dia bisa sholat. Makanya ada beberapa jamaah saya itu bilang, Pak Ustaz, saya ini sudah lama tidak sholat karena tidak bisa menghafal bacaan sholat. Saya bisa, kalau bacaan sholat yang wajib itu cuma 5 Pak. Yang pertama Allahu Akbar, yang kedua Fatihah, yang ketiga syahadat, yang keempat sholawat, yang kelima salam ke kanan. Itu aja yang wajib. Jadi kalau ada orang hafal ini bacaan 5, suruh di sholat. Karena itu sholatnya sudah sah. Adakah orang memuji di sini Pak tidak hafal ini yang 5? Allahu Akbar, Fatihah, syahadat, salawat, salam ke kanan. Kalau tidak hafal ini yang 5, suruh saja mati. Tidak usah hidup. Iya. Itu saking mudahnya Pak. Makanya takbiratul ihram kan wajib. Allahu Akbar tidak bisa diganti. Doa iftitah itu sunnah. Bapak ibu tidak baca, sholatnya tetap sah. Fatihah itu wajib. Bacaan surah sesudah Fatihah itu sunnah. Tidak dibaca pun tetap sah. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau kau hanya hafal Fatihah, tidak ada surah yang lain kau hafal, maka baca Fatihah 2 kali. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah. Itu Syafi'i itu. Ruku yang wajib itu rukunya, bacaannya